Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, good morning students. Okay, how are you today? I'm fine. Okay. Okay, now we are listen. We are listen what? Math or thematic? Okay, good. Now we are listen thematic. Baik, sekarang kita akan belajar tentang pelajaran yang ke-5, yang kelima. Ya, dari yang kelima, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama pelajaran kelima, ayo mengamati. Oke, perhatikan. Perhatikan gambar berikut dengan seksama. Nah, lihat gambarnya. Lihat di sini, mereka sedang apa di sini? Sedang merapikan mainan, lihat. Mari kakak bantu merapikan mari kakak bantu merapikan mainanmu, Dik. Ini mainannya adiknya. Jadi dia bantu merapikannya. Kemudian apa dia jawab pas dia harus dibantu? Ingat jawabannya adalah terima kasih, Kak. Ingat kalau habis dibantu ya. Jadi kemudian perilaku tadi Nina dengan adiknya, apakah dia menunjukkan sikap yang rukun? Yes or no? Yes, ya. Karena mereka saling tolong menolong, ya. Tapi ingat, pas habis ditolong kita harus ucapkan juga terima kasih, ya. Ingat baik-baik. Oke. Jadi sekarang kita lanjut ya. Tapi saya ingatkan lagi, jadi ingat setiap kita dibantu, kita harus mengucapkan terima kasih, ya. Oke, next. Ayo bercerita. Amatilah gambar kegiatan keluarga Nina berikut. Oke, kita lihat gambarnya. Yuk. Perhatikan baik-baik. Ada yang membuang sampah, ada yang menyapu, ada yang mencabur rumput, ada yang menyiram tanaman. Di antara 4 kegiatan ini, apa yang pernah kalian lakukan? Siapa yang pernah buang sampah di tempat sampahnya? Angkat tangan. Siapa yang menyapu? Siapa yang cabut rumput? Ya? Siapa yang menyiram bunga? Gambar kedua. Yang ini kan di luar rumah dan yang ini di dalam rumah. Lihat baik-baik, mereka semua kerja sama, ya. Ada yang mengepel, ada yang bikin apa ini? Lap kaca, ya. Ada yang melap kaca, ada yang melap meja, dan adiknya dia sedang merapikan mainan. Oke. Next. Ayo membaca. Lihat baik-baik. Di gambarnya ini ada mainan yang berantakan. Ya. Lihat, kalau kita sebagai kakak, kita harus menasihati adiknya. Lihat apa yang dia nasihati. Sebaiknya mainanmu dirapikan setelah bermain, Adi. Apa jawab Adi? Iya, maafkan adik, Kak. Oke. Jadi sebelum dilanjut videonya kita pause dulu, ya. Pause dulu baru kemudian ingat di pause. Pas di pause kita harus bacalah teks tentang menjaga kerapian pada halaman 24 bukumu ya. Baca dulu.
Oke. Kemudian coba temukan ungkapan dalam teks tersebut, ya. Cari ungkapannya, ya. Nah, selanjutnya perhatikan gerakan Nina dan Adi. Nah, Nina dia berjalan dari awalnya dari sini, dia jalan di sini, sini, sini. Kemudian dia belok ke sini. Nah, dia belok lagi naik ke atas. Membentuk huruf apa ini? Huruf N, ya. Dia bentuk huruf N, ya. Kemudian Adi. Adi dia bentuk huruf apa ini? Lihat jalannya dari sebelah sini, 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 sebelah sini. Dia bentuk angka berapa ini? Angka 3. Nah, berjalan membentuk angka 3. Nah, jadi di rumah juga ingat. Praktekkan ya. Ikuti gerakannya. Bisa huruf N, bisa huruf A, ya. Bisa angka 5, angka 6, ya. Yang mana kalian suka, ya. Bisa namanya kalian ingat ya. Tapi ingat jalannya dikasih berbekas atau bisa digaris tempat jalannya ya. Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan soal-soal di bawah ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, aku bangga memakai batik. Selanjutnya yang B, dia mewarnai, ya. Nah, apakah gambar tersebut menunjukkan pengamalan sila ketiga? Yes or no, ya. Oke. Next. Garis bawahi ungkapan pada kalimat berikut. Lalu tuliskan artinya. Nah, perhatikan di sini. Ketika terjadi perbedaan pendapat, sebaiknya kita mengambil jalan tengah. Yang mana ungkapannya di sini? Nah, ingat di garis bawahi. Kita lihat yang manakah di garis bawahi sini? Nah, jalan tengah. Apa artinya jalan tengah? Dalam mengambil pendapat, ingat ada kata pendapat. Ya, sebaiknya kita mengambil jalan tengah. Artinya adalah jalan damai. Nah, karena ada yang berbeda pendapat, dia maunya makan, misalnya ya contoh, pendapatnya kita harus makan ayam goreng. Nah, ada yang bilang kita mau makan nasi kuning. Nah, jadi mereka berbeda nih. Ada yang mau makan ayam goreng, ada yang mau makan nasi kuning. Maka kita cari jalan tengahnya, ya, jalan damai, ya. Bisa kita makan nasi kuning dengan ayam gorengnya, ya. Nah, contoh ya, jangan langsung dimakan juga ya. Oke, next. Yang B, ibu memuji Nina karena ia mendapat nilai bagus. Hati Nina berbunga-bunga. Yang mana kata ungkapannya di sini? Is here? Atau ini? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Lihat yang mana di garis bawahi. Dan di garis bawahi adalah berbunga-bunga. Apa arti ungkapannya? Perhatikan baik-baik. Arti ungkapannya adalah, coba tebak dulu. Siapa yang bisa tebak? Ya, langsung bicara saja, bilang saya Pak Guru. Ya, oke. Jawabannya adalah hati Nina berbunga-bunga, artinya dia bahagia atau senang. Ya, jadi karena kenapa dia senang? Karena dia lihat di sini. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ibu memuji Nina karena ia mendapat nilai bagus. Tapi ingat, kalau membaca kelas 2, ingat, kalau kita membaca kelas 2 seperti ini.
Ibu memuji Nina karena ia mendapat nilai bagus. Ya, seperti itu kalau kelas 2. Jadi sekarang kalian rajin membaca. Ya, rajin membaca. Nah, jadi kenapa artinya bahagia atau senang? Karena dia mendapat nilai bagus, dipuji sama ibunya. Akibatnya hatinya Nina berbunga-bunga nih. Dia senang karena dia dapat nilai 100. Ya. Next. Selanjutnya pelajaran ke-6. Ayo bermain peran. Nah, oke. Sekarang ingat, kita harus rajin membaca. Kasih lancar membacanya supaya tidak tersangkut lagi ya. Yang membaca biar Pak Guru yang jadi ayah. Nah, kalian jadi Adi dan jadi Nina. Ya, ganti-gantian. Pertama Pak Guru, habis itu kalian, baru Pak Guru, habis itu kalian lagi ya. Ganti-gantian saja ya. Oke. Siap? Are you ready? Okay, yes, I am ready. Okay, let's go. Nah, 1, 2, 3. Hari Sabtu nanti ibu dan ayah akan mengajak kalian menonton film di bioskop. Nah, ayo baca sama-sama. Oke, asik. Wah, senang tuh, asik. Adi mau menonton film tentang robot. Ya, wah, tanda dia suka nonton film robot ini. Oke, sama-sama lagi. 1, 2, 3. Nina tidak suka film robot ya. Nina ingin menonton film tentang pahlawan. Nah, sama-sama lagi ya. Nah, bagaimana ini ya? Nina dan Adi berbeda pendapat. Nah, di sini lihat. Kita ambil jalan tengahnya. Apa dia bilang ayahnya? Mari kita mengambil jalan tengah dengan melakukan pemungutan suara. Nah, ibunya menjawab, ibu juga ingin melihat film tentang pahlawan. Bagaimana dengan ayah? Nah, ayah menjawab, ayah juga. Bagaimana di? Nah, adik. Nah, sama-sama lagi. Baiklah, karena semua memilih film tentang pahlawan, Adi setuju. Nah, padahal tadi Adi dia maunya nonton robot ya, film tentang robot. Karena banyak yang nonton film pahlawan, jadi dia mengalah ya. Kita mengikut ya. Kemudian ibunya menjawab, wah, Adi memang pintar. Adi mau menerima pendapat orang lain dengan besar hati. Nah, jadi ini sikapnya Adi karena sebenarnya Adi dia mau nonton film robot kan? Nah, tapi karena banyak yang ingin menonton film pahlawan, maka Adi dia terima pendapatnya Nina, ibu dan ayahnya, ya. Karena mereka bertiga ingin nonton film pahlawan. Karena kita cuma sendiri yang menonton film robot, ya. Kita harus terima. Kapan kita terima, kita berarti tandanya jadi anak yang pintar. Baru juga dengan besar hati, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini mereka lihat mukanya sedih atau senang. Nah, jadi tandanya itu menghargai pendapat. Nah, karena menghargai pendapat itu diterapkan dalam sila keempat dan sila keempat Pancasila, ya. Itu menghargai pendapat. Yang sila kelima adalah keadilan, ya.
adil. Oke, selanjutnya perhatikan tiket parkir ayah di samping. Nah, di sini mulai matematika lagi. Jadi perhatikan baik-baik, dinonton baik-baik ya. Nggak boleh malas. Ya, di sini kita mau mulai belajar matematika, tapi ini pakai bahasa Indonesia. Belajar lihat baik-baik, karena nanti kita akan belajar math yang agak lebih susah lagi. Ya, tidak dulu yang tunduk-tunduk, mau masih makan. Perhatikan baik-baik dulu ya. Perhatikan. Ah, perhatikan tiket parkir ayah di samping. Berapa nomor tiketnya? Berapa? Ya, jadi nomor tiketnya adalah 371 atau 371 ya. Nah, jadi tiket parkir ayah bernomor 371 atau ingat 371 dibaca pakai bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia, tapi ingat kita math pakai bahasa Inggris. Kita baca dulu bahasa Indonesianya ya. 371. Kalau bahasa Inggrisnya 371 ya. 70 70 baru 1 baru 1 ya. Bilangan 371 dapat digambarkan menggunakan kubus satuan berikut. Lihat gambarnya. Muncul dia. Nah, lihat baik-baik ya. 371. Nah, ini yang gambar kubus besar ini masih ingat? Jumlahnya ini adalah satu kubus yang besar ini jumlahnya ada 100. Nah, kemudian Pak Guru, kenapa ada 3 ini? Kenapa ada 3 kubus besarnya? Ada yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Kenapa ada 3? Itu ada 3 karena dia jumlahnya 300. Nah, kan kita baca 300, ingat 371, kita bilang 300 dulu. Jadi, atau 300 dulu. Ya, 300. Oke, 300 atau 300 dulu. Yang belum apa? Yang kita sebut 71. Ingat cara sebutnya 70 atau 70. Jadi 70 adalah 70 ya. Ditambah 70. Karena yang berdiri ini jumlahnya 10 ya. Ingat baik-baik 10. Jadi kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 di sini karena 10, 20 ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan 70 karena jumlahnya 10 10 ya. Kita tambah-tambah ya. Jadi jumlahnya adalah 70 or 70. Next. Kemudian ini 1 karena 371. 1. Jadi ingat cara bacanya. 300. Ingat kita kan cara bacanya 371. Jadi kita sebut dulu 300-nya ya. Digambar dulu 300-nya. Kalau kita pisah-pisahkan ya. 300 dulu, baru 70 dulu, baru 1. Ya, 1. Understand? Nah, ini ingat pemisahannya dari 371 ya. Nah, kalau tiketnya 542. Nah, berapakah di sini? Hitung balok besarnya ada berapa ya? Dihitung. Kemudian ditambah di sini. Nah, jadi ingat di sini ada
kotak besarnya ada 5. Oh, ada 5 di sini. Jadi 500. Ingat. Jadi 500 ya. 542. Oke, understand? Jadi 500 di sini. Jadi di sini berapa di sini? Ada berapa balok panjangnya ini yang berdiri? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Karena balok panjang ini bernilai 10, artinya dia 4 saja atau 4 or 40, 4 atau 40 di sini. Mana yang benar? Yang benar adalah 40. Dan yang terakhir di sini ada berapa di sini? 2. Ada 2 atau 2. Jadi ingat 542. Nah, jadi tulisnya di sini berapa di sini? Tulisnya adalah sini 542, tapi ingat tulisan bahasa Indonesia 542. Tapi kalau bahasa Inggris 542. Okay? Understand? Okay. Perhatikan soal-soal di bawah ini. Okay. Pasangkan antara kegiatan dan sila Pancasila yang paling tepat. Sila pertama. Ayah memberikan buah tangan untuk Nina dan Adi secara adil. Yang kedua, pada musyawarah keluarga, Nina mengajukan pendapat dengan santun. Dan yang ketiga, yang dua saja ya. Jadi, yang manakah apakah sila keempat ini atau sila kelima ini? Nah, ini ada sila keempat dan sila kelima. Mana pasangannya? Ya. Jadi, kita lihat. Yang number one, mana pasangannya? A or B? Ayah memberikan buah tangan untuk Nina dan Adi secara adil. Ingat, yang benar adalah sila dia bagi secara adil. Ingat, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sementara sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi manakah yang benar? Ini kan dia bagi buah tangan secara adil. Ingat buah tangan itu apa? Oleh-oleh atau kue biasanya ya. Dia bagi Nina dan Adi secara adil. Yang benar A or B? Pasangannya di atas. Yang benar adalah terbalik ya. Seharusnya di sini. Jadi yang benar itu seharusnya pasangannya pertama tadi adalah B. Sementara yang kedua karena dia musyawarah adalah A. Ya. Karena dia musyawarah, dia rapat itu ya, mengajukan pendapat, dia masuk di sila keempat. Okay? Next, number 2. Garis bawahi ungkapan pada kalimat berikut, lalu tuliskan artinya. Nah, mana ungkapannya? Ayah mengambil keputusan dengan kepala dingin. Nah, ini ungkapannya adalah kepala dingin. Lengkapilah tabel di bawah ini. Nah, lihat kubus besarnya ada berapa ini dihitung? 1, 2, 3. Nah, ada 3. Dan kubus yang panjangnya ini 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan kubus kecilnya ada 2. Nah, perhatikan. Kita baca dulu yang kubus besarnya. Kubus besarnya ada berapa? 3. Yang besar berapa jumlahnya? 100. Jadi 100, 200 dan 300 atau 100, 200 and 300. Ya, jadi 300, 300. Ingat ini 300 ya. Kemudian kita ingat lagi yang ini, perhatikan baik-baik. Di sini perhatikan. Ya. Jangan lu main-main ya. Ini 300 atau 300, perhatikan di sini. Yang ini
Yang panjang ini kan nilainya 10, kita hitung. 1, 2, 3, 4 atau 10, 20, 30, 40. Jadi 40 ini atau 40. Jadi tadi ini kan 300 kan? Sini 40. Dan kita hitung sini 1, 2, 2. Jadi 300 and berapa di sini tadi? 4, 40 and 2, 42. Nggak pakai N ya. Ini yang pakai N. 342. Jadi 342. Yang mana 300 atau 300? Ini 300 yang kolom besar. Yang mana 40 atau 40? Ini yang garis panjang-panjang yang 40 ya. Ada 4 ya. Yang mana tunya? Tunya ini. Nah, kalau dalam angka adalah itu dia 342. Nah, sama yang di sini. Dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 4, berarti 400 atau 400. Jadi 400 and berapa kita hitung yang panjangnya ini? Yang panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 atau 90 atau 90. Nah, nggak ada yang lagi, sudah habis. Jadi hanya 490. Jadi 490 atau ditulis 490 ya. Oke. Next, yang keempat, baca dan tulislah nama bilangan berikut. Nah, ini ditulis menggunakan bahasa Indonesia ya, bisa di buku tulisnya ya. Kemudian nah, number 5 ini 546. Jadi dikasih pisah-pisah atau dipecah. Jadi 546. Ingat cara bacanya 546. Jadi 500 dulu, tulis 500, habis itu 40. 40 lagi atau 40. Kemudian 6, baru yang terakhir adalah 6. Okay, understand? Next. Nah, di sini lihat 678 atau 600. Lihat, dengarkan baik-baik apa yang dibilang. 678. Apa yang duluan di sini? Adalah 600. Ya. Nah, ini salah ketik ya. Maunya 600 ya. Maaf ya. Di sini 600 bukan 400. 678. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini 921 atau 921. Jadi 900. Nah, ingat 921. Jadi 900 dulu ditulis. 900 baru 21. Yang mana ditulis dulu? 1 atau 20 dulu? Yang ditulis adalah 20 baru 1. Oke? Understand? Oke. Jadi sampai di sini ya untuk pelajaran hari ini. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan. Jadi sekarang kita mulai menghafal. Dan ingat, rajin sholat. Kita akan lihat juga sholatnya. Mengaji juga, tetap mengaji. Dan menghafal. Ingat 3 itu. Pertama sholat. Habis itu mengaji. Setelah itu menghafal. 3 ya. Mengaji, sholat, mengaji, dan menghafal. Oke? Kemudian ingat, kami juga mencatatnya. Ya, ditulis juga itu. Kita tulis siapa? Oh,
Misalnya contoh ya, hanya contoh. Misalnya, oh Hafiz tidak mengaji, hanya contoh. Kita catat atau oh Iksan tidak mengaji Iksan. Kita catat semua ya. Jadi ingat, siapa yang tidak mengaji karena siap-siap nanti mau masuk sekolah kita akan panggil ke depan. Siapa yang tidak mengaji, siapa yang tidak menghafal, ya, siapa yang tidak sholat, kita akan panggil ke depan. Karena nanti mau masuk sekolah semua ya. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.